Di hari pertama kan kita udah debar-debar jantung. Kira-kira dia sesuai dengan kemauan kita gak? Muter di titik-titik yang kita tahu di mana di situ selalu banyak dan akan hidup aplikasi kita, akan bunyi ting 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 gitu. Itu kan. Yang kedua, kira-kira dia ngakalin kita punya mobil gak? Tiba-tiba kan kejadian nih pada ayah saya gitu loh, punya 2 unit motor sampai akhirnya sepeda pun hilang gitu loh. Boro-boro motornya tambah 3, yang ada sepeda juga hilang gara-gara untuk membiayai 2 motor ojeknya kan gitu ya. Jangan sampai kejadian seperti yang ayah saya alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Tema titipan dari sebuah sapu. Sapu itu salah prioritas usaha. Tema titipannya kita cerita dulu ya. Intinya dia mau ngembangin bisnis nih, ekspansi. Dia tanya, awalnya by phone, dilanjut WhatsApp, akhirnya ketemuan. Pak Subhan, ya, sebutlah namanya Deriansyah. Saya biasa manggil Mas Ansa ya, Mas Anca lah. Dia dulunya bekas ini apa salah satu pemilik banyak booth gitu, kayak kemitraan gitu, macam-macam lah ya. Ada yang kebab lah, macam-macam lah ya. Saya kenal 6 tahun yang lalu. Mas Anca ini, Mas Deriansyah ini, Mas Anca cerita ke saya mau kembangkan bisnis gitu, tapi berbeda dari yang awal gitu. Nah, kira-kira menurut Pak Subhan gimana? Saat itu dia bilang, kalau menurut Mas Subhan gimana? Ya saya cuma kasih 3. Gini loh Mas Anca, kemungkinan kita untuk mengembangkan atau ekspansi ke bisnis yang lain, yang pertama adalah pastikan dulu bisnis yang saat ini kita jalani nih, kita tapaki, kita lakoni, kita realisasikan, benar-benar lagi kita tongkrongi kan gitu ya bahasa Ciputatnya. Itu jejak gak sih? Gitu. Stabil gak sih? Tumbuh gak sih? Nguntungin gak sih? Profit gak sih? Ngeplus gak sih? Bagus gak sih? Kan itu yang pertama. Yang kedua, kira-kira kalau seandainya kita ekspansi nih, pindah ke satu bisnis yang lain, di situ udah ada belum orang yang bisa kita percaya? Menjadi apa ya, cadangan untuk menjalankan peran kita. Jadi kita estafetkan nih peran kita. Jadi kita cuma ada simbol dan nama besar di situ, padahal seluruh kebijakan, kecuali kebijakan-kebijakan penting dan urgent serta kritis tetap harus kita ya. Maka selebihnya kita delegasikan tuh, kita estafetkan tuh, kita sambungkan kepada mereka gitu kan. Kita maratonkan kepada mereka gitu kan. Bisa nggak seperti itu? Kalau bisa, no problem kan gitu ya. Nah yang ketiga, pastikan pada saat kita bilang dia bisa, dia diterima gak nih sama manajemen di bawah, sama bawahan di bawah, sama staff di bawah, sama pelaku di bawah, sama associate di bawah, sama staff-staff yang selama ini menyebabkan memang ini tumbuh. Kalau iya, ya maka kejadian yang kedua, oke akan terjadi. Kenapa 3 itu minimal harus terjadi? Karena kebanyakan kita kan udah euforia, udah gembira di awal, udah kayaknya wah, masya Allah nih, ya dahsyat sih gitu kan. Itu kegembiraan yang memang harus dipertahankan gitu. Itu optimistis di mana kita memang harus terus memelihara itu gitu kan. Tapi jangan sampai gara-gara euforia kita lupa bahwa ini kalau seandainya kita tidak kontrol dan melepaskan atau mengestafetkan kepada orang yang tidak benar, ini bisa centang perenang, bahkan bisa hancur kan gitu ya. Sementara yang ini yang baru dikembangkan belum tentu tumbuh. Akhirnya 2-0 dong. Sini menjelang bubar, sini pun sudah mulai terserap kita punya effort, dana, tenaga, pikiran dan sebagainya. Tumbuh pun belum pasti. Oh gitu ya? Iya. Akhirnya saya tanya, sebenarnya mau bisnis apa? Saya lagi berpikir mungkin nggak saya kembangkan ya kayak transportasi online gitu. Saya ambil 3 sampai 4 unit mobil baru gitu. Oke. Jadi ya mungkin yang 2 diojekkan gitu kan atau ojek online gitu kan atau apa sih namanya kalau mobil apa? Mobil gokar gitu ya. Kalau yang 2-nya mungkin satu dimaksimkan gitu kan, satu digrabkan, ya mungkin nggak masalah gitu. Tapi jadi masalah kan 3, saya bilang. Pertama, apakah drivernya semua amanah sama kita? Yang kedua, apakah mereka disiplin dengan jam atau shift yang kita tetapkan di mana mereka harus keluar? Yang ketiga, apakah mereka bisa ngejar setoran kita? Ini kan kita beli tunai semua nih kan, ya oke, keren nggak di awal misalnya 4 unit, apa namanya HRV kali GoPay ya kurang lebih ya 500 juta. Berarti berapa tuh? 1 miliar 2 unit ya. Berarti 2 M dong, 4 kali 5, 2 M HRV 4 unit. Ya, Anda kasih ke masing-masing, ada yang tetangga, ada yang teman, ada yang ipar 4. Di hari pertama kan kita udah debar-debar jantung.
Kira-kira dia sesuai dengan kemauan kita nggak? Muter di titik-titik yang kita tahu di mana di situ selalu banyak dan akan hidup aplikasi kita, akan bunyi ting 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 gitu. Itu kan. Yang kedua, kira-kira dia ngakalin kita punya mobil nggak? Ntar tiba-tiba kan kejadian nih pada ayah saya gitu loh, punya 2 unit motor sampai akhirnya sepeda pun hilang gitu loh. Baru-baru motornya tambah 3, yang ada sepeda juga hilang gara-gara untuk membiayai 2 motor ojeknya kan gitu ya. Jangan sampai kejadian seperti yang ayah saya alami. Setiap pulang, Pak Haji, nggak dapat setoran, ban malah bocor. Ayah saya harus ngeluarin. Bocornya berapa? 13.000, keluarin 13.000. Saya belum dapat setoran, belum bisa nyetor Pak Haji. Buat anak istri belum ada nih. Ya udah, akhirnya ayah saya ngeluarin 20.000. Jadi hari-hari setiap harinya ayah saya baru-baru dapat setoran minimal 35 sampai 50.000. Ayah saya ngeluar ke ojek kesayangannya. Motornya distorsi emang tiap malam, tapi selalu motor itu kayaknya punya cerita. Motor itu punya beban. Motor itu mengeluarkan operasional yang tidak terduga sama ayah saya. Singkat cerita nggak nyampe setahun tadi saya bilang, motornya habis, sepeda ayah saya juga habis. Buat apa? Buat ngidupin 2 ojek yang nggak disiplin dengan aturan main ayah saya, kan gitu. Nah, saya bilang sama si Mas Anca, kita bisa yakinkan nggak nih bahwa driver kita di unit-unit mobil, ini kan baru semua nih, ya kan? Itu bisa menjaga gak kelanggengan mobil baru kita biar nggak rusak? Ya kita sih nggak harapkan sampai waktunya terus rusak gitu kan. Kan ada pemeliharaan tiap bulan gitu kan. Jangan nyampe setahun udah ada ngadat inilah, ganti inilah, minta reparasi inilah, servis inilah, betulin itulah, ke bengkel inilah. Boro-boro setoran gitu loh. Yang ada kan harus nih, karena ini lebih ribet daripada boot atau cuma gerobak gitu loh. Bukan berarti saya mematahkan semangat Anda, enggak masalah. Tapi maksud saya minimal tadi saya bilang bentuk dulu timnya, terutama tim manajerial yang memastikan agar semua ini terkontrol dengan baik. Bentuk juga tim yang bisa memastikan bahwa ini punya schedule loh, schedule tayang, schedule keluar, schedule pick up penumpang, schedule setoran, tuker shift dan sebagainya. Sampai termasuk schedule dia punya libur, berarti mobil masuk dong ke unit perawatan kita 61 misalnya. 6 hari narik, ngembun 24 jam, di hari ketujuhnya udah harus servis, jangan dipaksakan. Kan harus begitu. Ribet deh, ya nggak ribet juga. Buktinya pemain besar kayak Bluebird misalnya. Atau apalagi yang lebih besar saat ini. Gamnya masih kalah besar sama Bluebird. Ya Bluebird lah. Itu dia tumbuh tuh udah berapa generasi? 4 atau 5 generasi. Dulunya kan eyangnya tuh yang buka ya. Dulunya cuma taksi-taksi kayak taksi gelap gitu di Mestik kalau nggak salah ya. Kalau baca ceritanya kan gitu ya. Sekarang tumbuh tuh salah satu transportasi milik muslim terbesar di Nusantara, Bluebird. Kalau Anda bisa memetakan kedahsyatan Bluebird terjadi pada unit ekspansi atau unit pengembangan bisnis Anda, Masya Allah keren. Saya dorong dan kalau bisa saya bantuin deh. Tapi kan kadarnya saya nggak ngerti tentang transportasi. Dan Anda pun cuma kelihatannya nguntungin, kan cuma itu. Jadi basicnya bukan karena Anda punya talenta, punya kemampuan, cuma karena kata cerita, kata kabar, kata isu, bisnis online tuh untungin, terutama di transportasi. Kan katanya harus jajak pendapat dulu, survei dulu, pastikan dulu, penelitian dulu, setahun 2 tahun ternyata memang benar nguntungin, baru kita buka, kan gitu. Jangan sampai tadi yang saya bilang, ekspansi udah nguras kita punya effort, nguras kita punya biaya, tenaga, pikiran, dan sebagainya, sini sudah kita maratonkan dan kita estafetkan, serta kita berdayakan orang kepercayaan kita, ternyata juga nggak tumbuh berkembang seperti harapan kita, ini pun tidak memberikan hasil. 2-0 tadi saya bilang, kebayang nggak? Jadi salah prioritas usaha biasanya diantara kita cuma euforia, cuma katanya, isu kabar burung di mana kayaknya ekspansi menggembirakan. Enggak ya? Intinya tetap menggembirakan dan bahkan lebih jauh menggembirakan lagi sepanjang tadi yang saya bilang, timnya disiapkan, schedule-nya disiapkan, sistemnya disiapkan, mekanismenya disiapkan, termasuk tadi kemungkinan-kemungkinan terjadinya bla bla bla. Pengkhianat lah, keculasan, kecurangan, di mana ada di antara armada-armada kita yang tiba-tiba baru 2 hari katanya minta ganti ban, katanya 3 hari sekali pecah dan tubles lah, pentilnya hilang lah, setirnya nggak ngebuang lah, power steeringnya nggak main, nah itu cerita lama lah, lagu lama kaset kusut. Itu selalu terjadi nih, kenapa? Karena memang rangkaian dari sebuah ekspansi atau bisnis baru, atau bahkan bukan bisnis baru, bisnis yang pertama kali kita geluti, ya itu aja. Jangan terjadi gigi yang saya bilang gitu lagi, keluhan dari sebuah permasalahan bisnis yang kita bangun, keluhan dari sebuah usaha yang kita rintis. Jadi yang namanya itu lagi, itu jadi pembelajaran buat kita di mana
Ekspansi bisnis bukan tidak boleh, tapi jangan sampai itu menjadi salah prioritas usaha yang menyebabkan usaha yang asli tertinggal, terbengkalai, menjelang mati, sementara ekspansi dan pengembangannya juga tidak kunjung tumbuh. Itu aja sih. Yang pasti boleh-boleh aja Mas Anca, nggak ada yang larang, apalagi uang-uang Anda kan gitu. Tapi kalau ditanya ke Subhan, ya Subhan akan berkata bijak, pastikan dulu segala sesuatu dari unit bisnis awal sudah benar-benar ada yang mumpuni, ada yang bisa kita pegang, kita amanahi, sehingga pada saat kita incas atau apa namanya, berkonsentrasi di unit yang baru, ini tidak centang perenang, ini tidak goyang, ini tidak kehilangan kendali, dan tidak akhirnya merosot dan terus terjun bebas sampai akhirnya tidak punya profit. Tidak ya. Nah, kalau seandainya ini terjadi, ekspansilah Anda. Mau unit online ke, unit properti ke, apapun juga gitu. Sepanjang yang pertama tadi kejadian. Yang kedua, pastikan punya tim. Yang ketiga, timnya amanah. Yang keempat, mampu buat mekanisme di mana ini kurang dari sekian tahun, 3 tahun lah minimal ya, udah tumbuh. Karena retail kan biasanya 3 sampai 3,5 tahun. BEP sudah tuh. Retail loh, walaupun puluhan miliar, 3,5 tahun. Masa nih cuma 2M, kurang dari 3 tahun nggak BEP, kan jadi masalah. Ya itu yang harus dipastikan pada saat salah prioritas usaha bisa kita tekan, minimalisir, dan tidak akan terjadi kalau seandainya pada saat salah prioritas usaha sudah diidentifikasi sedini mungkin. Pada saat pengembangan dan ekspansi bisnis sudah lebih dulu dirembukan, dirapatkan, dimitingkan, dan diajak bicara kepada kita-kita orang yang insya Allah bisa kasih pencerahan dan pandangan serta apa ya, clue-clue gitu kan ya, jalan keluar, solusi-solusi kalau seandainya itu terjadi pada saat memang pelaksanaannya dimungkinkan dan kejadian untuk ekspansi bersama unit bisnis yang baru. Kurang lebih itu. Yakinlah bahwa kesuksesan telah lama menanti.